dalam kajian akidah haram mengubah nama Allah dalam terjemahan apapun bahasanya. Contoh, Allah muno sifatnya final. Sekarang kita terjemah Allah itu Tuhan. Sedangkan kada pegang hana Tuhan. Kibat ada pegang hana Tuhan kecuali Tuhan. La ilaha hana Tuhan illallah kecuali Tuhan lah. Han ketemu kan. Kalau begitu la ilaha illallah, tiada Tuhan yang ma'bud bihaq illallah. Menyamanan Allah sifat final tidak boleh diganti. Maka bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah, hanjetakeun dengan nama Tuhan. Kenapa Tuhan itu banyak tadi hana kan? Terjemah dalam bahasa Inggris. In the name of Allah, hanjetakeun in the name of God. God Tuhan banyak, sedangkan Allah final. La ilaha illallah, tiada Tuhan yang ma'bud bihaq illallah kecuali Allah. Makanya hurung meratib dalam tarikat Naqsyabandiyah dalam zikir nafi isbat nanti. Jadi kalau kita pelajari dalam tarikat kan banyak dia. Kalau di dunia ini ada seratusan tarikat, di Asia berkembang 40 tarikat, di Indonesia ada 10 tarikat yang mu'tabarah. Di antara tarikat ada namanya tarikat Naqsyabandiyah, tarikat Syatariyah, tarikat Syatariyah Zahiriyah, ada tarikat Tijaniyah, ada tarikat Qadiriyah. Ini semua memiliki landasan-landasan. Bagaimana dengan tarikat Syadiliyah? Itu semua memiliki tujuan-tujuan tertentu. Maka orang masuk dalam suluk, masuk dalam tawajuh, kenapa butuh tarikat? Karena menjadi sebuah pola, sebuah sistem, dia ingin menuju kepada maksud, menemukan Allah dengan hatinya. Maka butuh metodologi, lahirlah ilmu tarikat. Maka dalam tawajuh, dalam suluk, maka diajarkanlah pakan tapit mata, pakan guyur renungkan, pakan harus dapat baca 15 ke astaghfirullahalazim. Nya ke kadang-kadang orang tanya, hai kepo 15 ke tahadi tahayan. Ya. Kalau ini yang kita tanya semata-mata, kita belum memahami pada grade fungsi ilmu. Karena ilmu memiliki fungsi penjelasan. Ilmu itu harus bisa dijelaskan. Kenapa dibaca 15 kali? Ada landasan dalam pola pemikiran. Dosa manusia terbagi dua. Ada dosa zahir, ada dosa batin. Pada dosa zahir ada 7. Kita lihat sumber dosa. Jarau, tabo, mata, 2, baba, le, gelinyung, perut, padu, limang, iup perut, kaki, 7 kali pertama dengan astagfirullah 15 kali menutupi dosa zahir. 7 kedua itu terdapat dosa batin. Di hati ada 1, di bawah hati ada 2, di atas hati ada 2, jadi 5. Di pori-pori ada 1, di ubun-ubun ada 1, jumlahnya 7. 7 kali kedua mengampuni dosa batin. Kenapa 15 kali pertanyaannya? Hadis Nabi mengatakan innallaha yuhibbul witra. Allah mencintai yang ganjil. Maka supaya tidak genap 14 tadi, ditambahlah dalam ilmu tarikat Naqsyabandiyah menjadi tambahan 1, jadilah 15 kali. Ada enggak landasannya? Ada. Baik tak pegah bid'ah dari Imam Lahga, baik tak pegah hana ayat hana hadis. Kalau ini pertanyaan, pernah enggak kita bertanya kepada dokter? Mesti sakit pun ya. Sakit ulai apa lah sakit. Ajak dokter, je ubat. Itulah dokter 3 kali 1, 2 kali 1, 1 kali 1. Tanya mbak dokter, memang kepa nak tulis menan lega tiura, 2 ke tiura, 3 tiura. Mesti tajib 3 je hajit nak boleh tu. Mati dia pun boleh. Kenapa orang tidak berfikir ke sana?
Dokter adalah orang yang ahli dalam dunia farmasi, dunia kimia. Paham dia, obat ini sekian dosis, obat ini sekian dosis, obat ini sekian. Kita padu, kita kompilasi. Tak ada menurut ilmu dokter bersifat tentatif, maka bila dia konsumsi obat ini 3 macam, menjadi sembuhlah di dalam pandangan dokter karena kebutuhan biologis manusia dosis ini. Kenapa kita yakin kepada dokter, percaya kepada dokter, artinya mematuhi aturan dokter? Karena kita yakini bahwa dokter yang ahli dalam bidang itu. Nah, kita tarik sekarang benangnya. Bukankah ulama ahli dalam bidang spiritualnya yang mengatakan 15 kali dia paham dunia sofistiknya? Kenapa dokter kita yakin, ulama hana yakin? Kan sama-sama memiliki keahlian. Pakan dokter terpatih, pakan ulama hana terpatih. Pakan yang ulama terpatih, toh ayat, toh hadis. Ini kan persoalan di dalam pertanyaan-pertanyaan yang membuat orang bingung nanti ketika dia tidak mampu menjawab. Anjir jawapannya. Mbak dokter, apakah hana tertanya yang ketiga? Hai dok, hai. Kepun ni je ubal kamu ilong tu berat sakit bah long jeb 3 ju. Nak bagah pulih. Pulih pun mati. Jadi artinya sama-sama keahlian. Urangnya nak keahlian bidangnya, ulama bidangnya. Pakan dokter terpatih, ulama han terpatih. Karena sama-sama fungsi menjelaskan. Itulah di dalam ilmu tarikat memberikan penjelasan-penjelasan seperti itu. Tujuannya bagaimana mendekatkan diri dengan Allah dengan metode tertentu, dan tujuannya takarub ilallah akan tercapai pada tingkat atau makam-makam dalam istilah sufi. Dia ada tajalli, ya kan? Ada makam-makam nanti.